Subscribers yang berbahagia, kita jumpa lagi di link ini. Seperti biasa, kita akan mengedukasi mengenai tentang apa yang sedang dibicarakan mungkin hari-hari, karena saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari para subscribers tentang hal yang ini yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai perseroan terbatas. Kita tahu satu tempo ada peristiwa pemegang saham ini berselisih paham dengan pengurus, karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang nomor 40 tahun 2007 ini tidak ada mengatur soal rangkap antara andilan ataupun yang disebut dengan pemegang saham dengan biheran ataupun pengurus. Jadi boleh merangkap gitu. Jadi pemegang saham boleh merangkap jadi pengurus, pengurus juga boleh jadi pemegang saham ya, atau terlepas, itu tidak ada masalah. Dalam kaitannya saya berbicara hari ini adalah ada peristiwa di mana para pemegang saham ini dengan para pengurus yang kadang-kadang juga merangkap pemegang saham ini terjadi perselisihan di mana si pemegang saham satu ini tidak bisa mengakses ke perseroan, dan ada dugaan keras bahwa perseroan ini ataupun pengurus ini melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Nah, ini persoalan yang sangat fundamental yang harus diketahui oleh para penegak hukum ya. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas itu sudah ada jalan keluarnya, yaitu ketentuan pasal 138. Saya akan bacakan ya sedikit mengenai 138 ini. Pemeriksaan terhadap perseroan ini apabila terjadi si pemegang saham ataupun orang yang di luar yang tidak bisa mengakses karena satu hal dan lain hal dan memang sengaja tidak bisa diakses, maka ini bisa dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan ini, yaitu untuk tujuan tertentu ya. Perseroan dapat melakukan perseroan dapat ya dilakukan apabila diduga ada perbuatan melawan hukum. Anggota direksi dan dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini stakeholder. Ini boleh. Nah, dari pemeriksaan tersebut nanti akan dibentuk oleh hakim di pasal 139 ya. Hakim itu akan membentuk tim ahli yang akan mengaudit ataupun memeriksa, dan semuanya orang-orang yang terlibat di situ wajib untuk memberikan keterangan kepada ahli ini. Nanti ahli ini akan melaporkan kepada ketua pengadilan akan membuat satu penetapan, dan itu mengikat, putusannya itu akan mengikat, penetapan itu akan mengikat para pihak seperti itu. Nah, dari para subscribers, jadi kita tidak perlu lagi ragu ya, apabila si pemegang saham itu minimal memiliki saham 10% di perseroan itu bisa melakukan hal seperti ini. Nah, untuk hal yang kadang-kadang terjadi stuck, nah ini yang harus kita tahu bahwa perseroan itu bisa diperiksa ya melalui mekanisme pengadilan. Nah, ketua pengadilan selaku otoritas yang diberikan undang-undang secara sah ya, pasal 139 ya. Di sini disebutkan ya, di pasal huruf 3-nya itu, dalam hal permohonan dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan untuk mengangkat paling tidak 3 ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan. Jadi artinya ketua pengadilan bisa membuat satu penetapan untuk menetapkan ada 3 ahli yang memeriksa perseroan itu ya. Setiap anggota direksi dan dewan komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan, ini wajib, ada kata wajib, memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Artinya apa? Ini adalah perintah undang-undang ya, para pemegang saham minoritas, mayoritas ataupun para pemegang saham yang tidak bisa mengakses karena satu hal dan lain hal, karena adanya dugaan kecurangan dan lain sebagainya, pakai pasal ini. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat ya, dan ini adalah perintah undang-undang, sifatnya imperatif. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.